Saya bilang dari dulu saya itu nggak punya cita-cita jadi dosen bahasa Inggris. Saya dulu bahasa Inggris itu bisa-bisaan. Saya bertemu dengan bos saya itu Pak Peter, orang Perancis itu. Saya ditanya, how are you? Saya nggak bisa. Mari kita kuasai bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Untuk menguasai dunia kita harus tahu bahasa Inggris. Nah, kalau yang belum bisa, mari kita belajar bersama agar bisa, karena motivasi kita adalah bagaimana bisa menguasai dunia dengan bahasa. Gitu ya. Ya, bahasa dunia adalah bahasa Inggris. Nah, di satu sisi bahasa dunia adalah bahasa Arab. Juga mari kita di pesantren ini juga kita kuasai bahasa Arab biar kita juga bisa menguasai dunia dengan bahasa Arab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Blok Agung, podcast FTK Unlimited Knowledge. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, beliau ini membidangi Kepala UPT Bina Qur'ani di Institut Agama Islam Darussalam. Selain itu, beliau juga sebagai dosen bahasa Inggris di Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung. Nah, siapakah beliau? Oke, kali ini langsung saja ya kita sapa Pak Mahmud. Yeah. Selamat datang di podcast Blok Agung, podcast FTK Unlimited Knowledge. Selamat datang, selamat bahagia bertemu di sini. Alhamdulillah. Sibuk apa Pak sekarang? Ya sibuk di tugasnya. Di tugasnya ya. Iya. Ada di satu sisi menjadi dosen di tadris bahasa Inggris, di satu sisi mulai tahun 2021 diamanati menjadi Kepala UPT Bina Qur'ani. Sementara kesibukannya di dua lini itu kalau di kampus. Kalau di rumah ya banyak. Ya, berarti untuk terkait dengan kesibukannya Pak Mahmud ini khususnya yang di kampus ya Pak ya. Pak Mahmud ini kan membidangi Kepala UPT Bina Qur'ani. Nah, ini mungkin program-program apa saja yang mungkin dikedepankan terkait dengan UPT Bina Qur'ani? Oke. UPT Bina Qur'ani itu dulu berangkat sebenarnya UPT Tahfidzul Quran yang di SK-kan oleh Bapak Rektor. Cuman ada biar kita lebih general, lebih mengembang, bidangnya tidak hanya tahfidz, sehingga diusulkan lagi diubah menjadi UPT Bina Qur'ani. Yang di situ akan membawai atau akan ada kegiatan-kegiatan di situ, diantaranya yang paling fokus memang tahfidzul Quran untuk mengawal, mendampingi para mahasiswa yang menghafal Al-Quran, proses ataupun sudah menghafal Al-Quran, sehingga hafalannya ini bisa lebih mungkin, bisa lebih mantap di hati sampai akhir hidupnya. Itu harapannya mengawal atau memberikan pendampingan atau pembimbingan kepada mereka. Selain memberikan fasilitas kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut, karena di kampus ini ada program beasiswa tahfidz Al-Quran, maka bagaimana mereka nanti bisa mendapatkan beasiswa tersebut dengan tentunya dengan seleksi biar nanti juga hasilnya maksimal. Yang di situ ada kriteria ada 10 juz, ada 20 juz, ada 30 juz yang masing-masing nominal beasiswanya juga berbeda-beda. Dan itu untuk tahfidz ini khusus seleksinya dilakukan di awal tahun akademik baru. Jadi setahun itu satu kali tiap tahun ajaran baru. Itu yang pertama tahfidzul Quran. Yang kedua adanya di bidangnya adalah tahsinul qiraah. Tadi bisa berlagu atau tartil atau murotal, itu yang di kegiatan di situ. Nanti yang ketiga adalah tahsinul kitabah. Jadi kaligrafi Arab nanti juga akan diprogramkan atau menjadi kegiatan dari UPT Bina Qur'ani. Cuman sementara ini masih fokus pada tahfidzul Quran, belum melangkah yang lain. Berarti masih targetnya masih tahfidzul Quran ya Pak ya. Belum ada program-program yang lain, masih menyusul. Ya sebenarnya pengembangan nanti kalau arahan dari Bapak Wakil Rektor tidak hanya menghafal, tapi bagaimana ada semacam diskusi pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran yang telah dihafal
dikembangkan lagi pada amaliyah. Jadi dipahami kemudian diamalkan, itu harapannya, tidak hanya dihafal tapi sampai diamalkan. Itu harapannya seperti itu. Tentunya itu pemahaman itu perlu pengkajian, perlu diskusi, perlu pemahaman yang lebih detail. Terkait dengan UPT Bina Quran ini Pak, adakah strategi-strategi khusus untuk anak-anak terkait dengan program tahfidzul Quran ini? Di UPT Bina Quran ini sementara ini kan memang mahasiswa ini rata-rata sudah ikut program yang di pesantren. Ada yang di asrama MB, Munzalan Mubarakkan di Gus Alek, ada yang di asrama di dalam Al-Mujahidin dan sebagainya yang setoran Al-Qur'annya, hafalnya, mungkin ada ke Gus Alek, ada ke Gus Ulum, atau ke Pak Imam Muhtar dan lain-lain, atau ke Gus Hanif. Itu untuk setorannya lah. Kita yang di kampus ini khusus menangani mahasiswa yang proses hafalan tersebut atau sudah hatam tapi dia posisinya statusnya sebagai mahasiswa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sementara ini khusus untuk yang mendapatkan beasiswa tahfidz. Jadi tahfidz kemarin ada yang 30 juz itu beasiswanya, kalau yang regulasi awal dulu itu beasiswanya adalah bebas SWM 8 semester untuk 30 juz. Untuk yang 20 juz beasiswanya adalah 4 semester. Kemudian untuk yang 10 juz 2 semester. Itu regulasi awal sebelum saya masuk di Kepala UPT. Kemudian di Kepala UPT kemarin ada regulasi baru untuk yang 30 juz full UKT 2 semester. Jadi semester ganjil dan semester genap, dia kalau 30 juz dia lolos seleksi, beasiswanya full UKT 2 semester. Untuk yang 20 juz, kriteria 20 juz, beasiswanya 1.500, separuh daripada UKT. Untuk yang 10 juz 900 atau di situ berapa? Sepertiganya dari UKT. Itu regulasi yang baru dan itu didapatkan untuk 2 semester. Jadi setiap 2 semester kalau ingin dapat lagi harus mendaftar lagi, ikut seleksi lagi. Dan ini untuk seleksi atau pendaftaran ini akan diperawal dari biasanya. Kalau biasanya itu sudah mepet di tes tes PMB, sekarang enggak. Jadi mulai sekarang kalau sudah daftar PMB punya kemampuan itu bisa mendaftar untuk ikut seleksi beasiswa tahfidz. Itu sementara kegiatan. Terus kegiatannya yang ada di dalam untuk pengawalan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu yang sekarang untuk semester ganjil kemarin ada sisa dari regulasi lama itu ada 35 mahasiswa. Sekarang sudah yang regulasi lama sudah gugur karena sudah habis masanya, karena sudah skripsi dan sebagainya sudah lulus. Sekarang tinggal 22 di semester genap ini tinggal 22. Kegiatannya tiap pagi itu untuk mudarosah di UPT Bina Quran di Dersan, mudarosah halaqah yang di situ saling baca, saling menyimak untuk koreksi kesalahan bacaan. Jadi mungkin satu halaman satu ganti mahasiswa atau mungkin kadang setengah halaman terserah kita serahkan, tapi itu kegiatan yang diwajibkan kepada para peraih beasiswa tahfidz. Jadi setiap pagi sebenarnya anggarannya jam 7 sampai jam 8 sebelum masuk kuliah itu harus di Bina Qurani mudarosah. Itu yang mudarosah harian. Ini ada rancangan mudarosah 2 bulanan. Nanti akan ditempatkan ke rumah dosen-dosen yang di situ siap untuk ditempati oleh mahasiswa tersebut untuk mudarosah setengah hari mungkin. Jumat keberapa? Ini rancangan kemarin dari rapat kami di UPT, ada mulai bulan Maret, 2 bulan lagi berarti Mei, kemudian Juli, September dan seterusnya tiap 2 bulan akan ada mahasiswa yang beasiswa tahfidz untuk diterjunkan ke masyarakat sebagai syiar dan promosi IAIDA, bahwa di IAIDA itu ada mahasiswa-mahasiswa yang hafal Al-Quran dan mendapatkan beasiswa, sehingga untuk menarik simpati daripada masyarakat, bagaimana mereka yang punya kemampuan itu atau menginginkan hal itu bisa masuk di kampus kita di IAIDA. Memang berarti banyak program-program yang memang ditujukan khusus untuk UPT Bina Quran ini Pak ya. Selain pengembangan
dari mahasiswanya sendiri juga untuk masyarakat gitu Pak ya, mengenalkan bahwa mahasiswa di IAIDA ini tidak hanya kuliah saja, ternyata juga penghafal Al-Qur'an juga demikian ya Pak ya. Dan biar masyarakat juga tahu itu, sehingga ya simpati kepada kita. Ya kalau punya anak bisa dikuliahkan di sini. Itu harapannya. Dengan pilihan jurusan yang berbagai macam pun nggak apa-apa. Karena yang ini dari peraih beasiswa 30 juz yang regulasi baru ini kemarin kuotanya itu 5, yang ikut 2. Kan kasihan yang 3 nggak ada yang isi. Dan dua-duanya ini semuanya mahasiswa tadris bahasa Inggris. Ya gak pamer tapi kayak gitu. Dan ternyata bahasa Inggris ya bisa. Yang 20 itu variatif, ada dari PBA, dari MPI, BKI, KPI ada. Jadi mahasiswa IAIDA ini selain penghafal memang dari beberapa prodi ya Pak ya, khususnya untuk mahasiswa yang memang menghafal Al-Qur'an. Pak Mahmud ini ya, kan Bapak ini juga mengajar bahasa Inggris di Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung. Nah, berbicara era saat ini Pak Mahmud, kita dihadapkan dengan tantangan globalisasi. Tak dapat dipungkiri bahwa kita harus mampu menguasai bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Nah, menurut Bapak, seberapa penting ini penguasaan terkait dengan bahasa Inggris, khususnya untuk era globalisasi saat ini? Ya, fenomena yang ada aja yang kita baca, kita amati, bahasa dunia itu adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sehingga di kampus kita juga ada tadris bahasa Inggris, bahasa Arab, karena bahasa dunia itu ya 2 itu, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan bahasa nasional, meskipun itu juga dipelajari di berbagai negara, tapi kriterianya masih bahasa nasional. Bahasa Inggris ini ke semuanya negara, itu para pemimpin atau para pelaku bisnis atau pelaku komunikasi yang ada di dunia ini untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai negara itu semuanya adalah menggunakan bahasa Inggris, sehingga itu sangat penting untuk dikuasai, sehingga sampai kita masuk di perguruan tinggi yang mungkin kriterianya di swasta pun bahkan negeri itu ada persyaratan adalah tes TOEFL, itu berarti penguasaan bahasa Inggris. Nanti masuk ke dosen mau sertifikatis dosen juga harus ada tes TOEFL, berarti harus penguasaan bahasa Inggris. Jadi semuanya itu sudah diflot ke sana sampai beasiswa LPDP itu harus tes TOEFL, IELTS, itu semuanya adalah bidangnya bahasa Inggris. Kalau kita lemah di situ tentunya kita akan sulit untuk meraih harapan, misalnya ingin mendapatkan beasiswa atau masuk di perguruan tinggi yang bonafit, itu juga akan, sehingga itu penting sekali untuk dikuasai, selain mungkin untuk berkomunikasi dengan orang-orang atau orang-orang yang ada di dunia ini yang notabene dari luar negeri, itu adalah semuanya harus dikuasai dengan bahasa Inggris, sehingga apapun teknologi yang ada itu menggunakan bahasa Inggris. HP, handphone, kamera dan sebagainya, itu komputer, itu semuanya petunjuknya adalah bahasa Inggris, sehingga itulah pentingnya kita menguasai bahasa Inggris. Ya memang fenomena sekarang sulitnya itu mungkin kurang terbiasa gitu aja. Karena kalau sudah terbiasa semuanya akan menjadi biasa dan menjadi mudah. Nah, mahasiswa ini ya ada yang sudah terbiasa, ada yang belum, karena tidak berkumpul dengan temannya di area bahasa Inggris, mungkin untuk speakingnya juga akan kesulitan. Tapi yang terjun di kursus bahasa Inggris di pesantren ataupun yang di situ ada di asrama area bahasa Inggris, mereka rata-rata mahir bahasa Inggris. Sehingga kemarin rata-rata lomba RMI kemarin yang dapat juara juga dari bahasa Inggris ya, yang speech itu pentingnya bahasa Inggris. Jadi memang komunikasi itu penting lah, komunikasi dunia ini harus dengan bahasa Inggris, sehingga sangat penting untuk menguasai bahasa Inggris.
Nah, terkait mahasiswa ini kan memang ada beberapa ya Pak ya. Kalau memang prodinya bahasa Inggris, nah kurang lebih pasti memahami terkait dengan bahasa Inggris. Nah, adakah Pak trik-trik tertentu atau strategi tertentu terkait dengan penguasaan bahasa Inggris khusus bagi mahasiswa seperti demikian. Jadi ketika berbicara, ketika speakingnya itu bagus dan sebagainya. Kalau dari dosen itu hanya kan sementaranya mengantarkan, bukan memintarkan ya, mengantarkan mereka, karena mahasiswa itu posisinya bukan sebagai siswa lagi, sehingga untuk mencari referensi, untuk mencari pengembangan itu tidak hanya diandalkan dari dosen. Itu kalau saya motivasi terus, jangan terpancang pada saya, tapi harus banyak explore dari berbagai sumber, baik dari skill yang ada 4, listening, speaking, reading, dan writing. Itu harus mengambil dari berbagai sumber literatur yang ada, baik di internet atau online ataupun yang offline, semuanya harus dicari. Itu untuk motivasi kepada mereka untuk meningkatkan bahasa Inggris. Selain untuk speaking, ini memang rata-rata mereka yang bisa atau di situ lancar itu memang sudah terbiasa, mungkin karena dia tinggalnya di asrama yang bahasa Inggris. Mungkin kalau putra di Al-Musyarakah atau putri di asrama bahasa Inggris, itu rata-rata bahasa Inggrisnya sudah mahir. Tapi kalau yang tidak, ya separuh-separuh. Berarti dalam hal ini lingkungan juga berpengaruh ya Pak, terkait dengan khususnya penguasaan bahasa Inggris bagi mahasiswa di sini. Iya, lingkungan tinggal dia itu sangat berpengaruh. Karena keilmuan tanpa nanti dihadapkan pada lingkungan yang ada, misalnya dia mahir grammarnya, tapi tidak terbiasa dengan temannya untuk speaking, maka dia juga akan lemah di situ. Dan itu tidak dihadapi oleh mahasiswa saja. Dosen, guru pun ketika dia mungkin TOEFL skornya 500, tapi speakingnya karena tidak terbiasa, mungkin skornya bisa di bawah standar. Karena kalau speaking itu butuh kebiasaan. Itu kalau grammar aja mungkin menguasai TOEFL-nya sekian untuk grammarnya, tapi kalau speakingnya lemah biasanya juga lemah. Berpengaruh berarti Berpengaruh. Pak ya. Jadi tidak ada jaminan, ya memang standarisasikan dari dunia mungkin untuk masuk ini adalah TOEFL, tapi ketika TOEFL-nya high, tinggi, itu speakingnya juga belum tentu. Saya bilang belum tentu ya, tentu. Tapi banyak yang bisa gitu daripada yang tidak. Yang sering terjadi itu kan bisa writingnya, tapi ketika dihadapkan pada speakingnya itu sulit. Nah, berarti speaking ini juga berpengaruh terhadap kondisi lingkungan tadi Pak ya? Menurut saya seperti itu, karena kebiasaan itu akan dibentuk oleh lingkungan. Kalau tidak ada lingkungan itu ya bisa, cuman agak sulit. Daripada kalau memang sudah area dan sudah biasa, tiap harinya adalah mengumpulkan vocab dan berbicara terus bahasa Inggris, itu akan lebih mudah. Terkait dengan bahasa Inggris nih Pak ya, kan diakui sebagai bahasa internasional. Bahkan kurang lebih ada 53 negara di dunia ini yang menggunakan bahasa Inggris ya Pak ya. Dan dalam per tahunnya ini ada 8.500 kata. Nah, dalam hal ini berarti bahasa Inggris kan terus berkembang ini Pak ya. Nah, peran bahasa Inggris itu sendiri seperti apa kok bisa mempengaruhi bahasa-bahasa negara di dunia? Ini kan semuanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, bahkan setiap negara pun sebenarnya kan juga memiliki bahasa nasional. Ya, mungkin dari berangkat dulu penguasa dunia itu adalah dari negara Inggris atau Amerika, yang di situ bahasanya bahasa Inggris, sehingga menjajah ke berbagai negara, sehingga di negara itu pun ditanamkan dengan bahasa Inggrisnya itu, sehingga menjadi bahasa nasional di sebuah negara, mungkin seperti itu. Perkembangan saya kurang paham, perkembangan bahasanya kok bisa kesahkan. Itu kalau saya misalnya di Brunei Darussalam, itu bahasanya kan bahasa Inggris, karena menjadi jajahan Inggris dulu, sehingga bahasa yang dipakai di situ bahasa Inggris. Meskipun di situ juga sebenarnya banyak orang Melayu. Di Malaysia itu kan kalau di sekolah itu sudah bahasa Inggris. Itu sudah biasa. Sudah terbiasa. Bukan bahasa Melayu. Berarti memang sudah konsepnya penguasaan bahasa asing ini diutamakan ya Pak ya? Diutamakan. Kalau di kita kan mungkin gurunya yang belum mampu ke sana.
Sehingga untuk menanamkan diulang bahasa Inggris, ya karek ra paham atau gurunya nggak paham. Oke, jika melihat pentingnya penguasaan bahasa Inggris ini Pak Mahmud ya, peran bahasa Inggris selalu manfaat bahasa Inggris bagi masa kini dan nanti itu seperti apa? Masa kini dan nanti, maksudnya hari ini dan besok. Ya karena perkembangan dunia sekarang itu, yaitu sudah saya bilang dari tadi bahwa semua komunikasi yang ada di dunia ini menggunakan bahasa Inggris, berarti bahasa Inggris pentingnya juga dari sekarang sampai besok kayaknya yang menguasai tetap bahasa itu. Karena di persyaratan apapun itu rata-rata adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Jadi memang penguasaan bahasa Inggris ini luar biasa ya Pak ya. Pentingnya seperti itu. Memang setiap negara memang memiliki bahasa nasional, tapi ada bahasa internasional yang memang harus dikuasai. Nah, dalam dunia pendidikan ini di dalamnya harus mampu menguasai bahasa Inggris ya Pak ya. Tak jarang pula kemampuan penguasaan bahasa Inggris ini sebagai syarat masuk perguruan tinggi. Ya. Banyak siswa atau calon mahasiswa ya, baik strata 1, strata 2, strata 3, ataupun memang calon mahasiswa yang ingin menempuh LPDP atau beasiswa umum dan sebagainya, ini kan gugur gara-gara TOEFL ini Pak ya. Terkait dengan tersebut boleh dijelaskan Pak kemampuan penguasaan bahasa asing dalam bahasa Inggris ya Pak, khususnya dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Di pendidikan tinggi atau pendidikan menengah? Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Bahasa Inggris ini dalam semua jurusan itu ada materi, termasuk materi wajib ya, semua prodi ya. Itu karena pentingnya bahasa Inggris. Tapi fenomenanya memang mengajar bahasa Inggris di non Inggris, di mahasiswa yang memang tidak pengen bahasa Inggris itu sulit. Jadi untuk menguasakan mereka ke bahasa Inggris itu sulit. Sudah diberi motivasi tentang pentingnya bahasa Inggris yang seperti itu. Untuk meraih beasiswa harus tes TOEFL. Itu juga karena memang basicnya nggak ada, dan itu butuh basic. Bahasa Inggris itu kalau nggak ada basic ke sana pasti akan kelabakan di tengah jalan nanti. Itu sulitnya. Ya sulit ya mudah, cuman kalau kita memang sungguh-sungguh dan didukung dengan lingkungan atau kondisi yang mudah akan lebih mudah. Dan itu sangat penting dikuasai bahasa Inggris karena menjadi persyaratan dari semuanya, apapun yang ada di dunia ini kayaknya pakai bahasa Inggris. Sekolah harus bahasa Inggris, beasiswa harus bahasa Inggris. Cuman pengajaran di kelas ini kadang ya fenomenanya atau hambatannya di antaranya seperti itu. Siswa atau mahasiswa tidak punya basic atau tidak punya keinginan untuk menguasai bahasa Inggris. Meskipun itu merupakan pelajaran wajib di sekolah menengah maupun sekolah tinggi. Terkait dengan hal tersebut Pak ya, sebenarnya bahasa Inggris itu kan harus dikuasai ya Pak ya. Tapi anak-anak itu memang apa bahasa Inggris sebenarnya dikeduakan atau bagaimana ya, kurang menariknya itu seperti apa kok sehingga anak-anak itu kadang kurang menguasai, padahal juga ada beberapa versi ya Pak ya, kalau sudah mengucapkan bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris itu bahasanya keren dan sebagainya. Ini bagaimana Pak? Ya, mindset dari masing-masing tentu berbeda. Jadi makanya saya bilang tadi ada yang ingin bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris, ada yang tidak. Yang tidak ingin itu karena mungkin merasa kesulitan, membayangkan nanti iso bahasa Inggris untuk apa, itu nggak sampai. Pentingnya aku mikir beasiswa, orang mikir belas kayak gitu. Sehingga untuk ditanamkan gitu sudah dimotivasi. Teman saya itu dapat beasiswa ke luar negeri karena penguasaan. Itu juga tidak masuk di motivasi mereka karena memang tidak punya keinginan ke sana. Itu sulitnya di situ karena motivasinya juga kurang. Sudah ditanamkan motivasi tetap keinginannya ke sana itu minim. Berarti terkait dengan keinginan motivasi memang harus dibangun Pak ya, harus dibangun terus terkait dengan penguasaan bahasa asing, apalagi bahasa asing ini memang harus dikuasai khususnya di era saat ini globalisasi. Nah, dengan kemampuan penguasaan bahasa Inggris yang baik nih Pak ya, seseorang itu mampu mengembangkan karirnya. Nah, terkait hal tersebut, eksistensi bahasa Inggris dalam pengembangan karir diri seseorang itu seperti apa Pak?
dari tadi sudah menjadi pembicaraan kita bahwa bahasa Inggris itu menjadi persyaratan dari semua lini apapun. Misalnya kita mau jadi politikus dan sebagainya itu juga dituntut bahasa Inggris ya. Sehingga konsistennya kepentingan bahasa Inggris itu kayaknya mulai saat ini sampai besok itu tetap, kalau memang penguasa bahasa dunia tetap bahasa Inggris. Dan itu kayaknya tetap seperti itu. Jadi mau jadi presiden harus bisa bahasa Inggris, mau jadi menteri harus bisa bahasa Inggris, mau jadi dosen di negeri mungkin persyaratannya juga penguasaan bahasa Inggris. Meskipun itu hanya formalitas TOEFL, cuman itu juga dituntut. Jadi ya seperti itu eksistensinya terkait dengan hal tersebut ya, penguasaan bahasa Inggris. Jadi karir seseorang mau jadi, mungkin kalau mau bisnis yang skopnya internasional dengan juga butuh kemampuan bahasa Inggris untuk komunikasi kepada customer yang ada di sana. Oke. Terkait hal tersebut ya Pak, boleh disebutkan Pak Mahmud ini ya, hal-hal apa atau terkait dengan alasan belajar bahasa Inggris ini? Alasan mengapa harus belajar bahasa Inggris? Ini saya bercerita dulu, kenapa kok milih bahasa Inggris ya? Iya. Saya bilang dari dulu saya itu nggak punya cita-cita jadi dosen bahasa Inggris. Saya dulu bahasa Inggris itu bisa-bisaan. Jadi sekolah SMA itu bisa-bisaan. Kemudian setelah saya dari pondok, saya keluar, saya merantau ke Kalimantan Timur, Balikpapan. Di sana saya bekerja di perusahaan yang notabene perusahaan asing. Jadi bos-bosnya itu orang Australia, orang Perancis. Nah, sebenarnya saya tinggalnya di kantor yang ada di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, yang di situ bos saya itu keluarga saya sendiri. Tapi ada opening kantor yang dilaksanakan di Balikpapan. Saya bertemu dengan bos saya itu Pak Peter, orang Perancis itu. Saya ditanya, how are you? Saya nggak bisa. How are you? Lupa, kan sekolah sudah lama. Nah, akhirnya saya sudah merantau selesai, saya kembali ke Jawa. Saya di Genteng ketemu dengan Pak Joko Supriyono, diminta bantu di AIDA, STAIDA kita itu. Akhirnya saya berangkat, saya masih posisinya belum mahasiswa, apalagi dosen. Nah, teman di kantor itu rata-rata minimal mahasiswa dan dosen. Sehingga saya terinspirasi untuk kuliah yang saya pilih bahasa Inggris. Saya teringat ketika di Kalimantan ketemu dengan juragan yang di situ orang Australia atau orang Perancis, saya ditanya bahasa Inggris tidak bisa jawab. Saya termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Itu motivasi awalnya seperti itu sebenarnya. Saya berkembang, alhamdulillah lulus. Setelah lulus diamanati sekarang saya di kantor untuk ngajar di bahasa Inggris. Akhirnya saya harus S2 bahasa Inggris. Nah, itu yang tidak diimpikan dari awal, sehingga sekarang posisinya menjadi dosen bahasa Inggris. Nah, itu motivasi alasan itu tentunya dari masing-masing individu tidak sama. Jadi kalau saya mungkin motivasinya, inspirasinya dari sana. Mungkin yang lain ingin menguasai dunia atau menjadi bisnismen atau menjadi dosen bahasa Inggris supaya dan macam-macam, itu motivasi mereka, alasan mereka tentunya tidak sama. Itu. Tetapi motivasi itu bisa dibangun dari rasa ingin tahu ya Pak. Dari cerita yang Pak Mahmud sampaikan tadi, bahwa seorang tuh misalkan belum menguasai bahasa Inggris, nah berarti harus motivasinya dulu yang dikuatkan, lalu dengan rasa ingin tahu juga harus dibangun Pak ya. Jadi kita punya target, punya keinginan ke belakang, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Tentunya kalau di sini kalau siapapun, kalau orang di dunia adalah dengan bahasa Inggris minimal atau mungkin bahasa Arab. Karena seperti yang disampaikan Pak Mahmud tadi, dalam dunia itu ada dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Nah, terkait dengan saya kemarin dapat titipan pesan itu Al-Quran dan bahasa. Al-Quran yang dihafalkan itu sebenarnya isinya juga bahasa, tapi bahasanya bahasa Arab karena diturunkan Al-Quran itu di Arab, kayak gitu. Dan itu sangat terkait ya, mungkin sehingga
di dunia pun dikatakan bahasa dunia karena pokok ajaran yang ada dalam Islam itu adalah bahasa Arab, sehingga harus dipaham di mana-mana, tentunya harus dengan bahasa Arab juga. Terkait dengan tersebut ya Pak, tentu setiap bahasa di dunia ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Terkait dengan hal ini, apa saja sih Pak keunggulan bahasa Inggris? Kekurangan dan kelebihan itu relatif sekali, karena masing-masing daerah, masing-masing negara itu punya dialek bahasa yang berbeda-beda. Misalnya di Amerika dengan di Inggris, itu bahasa Inggrisnya kan ada perbedaan sedikit, tapi secara generalnya sama. Ada perbedaan sedikit. Dialek coros di sini ada bahasa Jawa, Jawanya Banyuwangi, Jawanya Jember, Jawanya itu ada dialek yang berbeda. Mungkin kosakata juga akan ada yang berbeda. Nah, bahasa Inggris pun juga seperti itu. Jadi, tapi memang aturan pokoknya itu tetap sama. Cuman nanti dialek atau pengembangannya itu akan ada perbedaan-perbedaan sedikit. Sebelum kita akhiri nih Pak Mahmud ya, mungkin ada pesan yang disampaikan terkait dengan pentingnya penguasaan bahasa Inggris. Dari awal sudah disebutkan tentang pentingnya bahasa Inggris, bahwa semua lini itu komunikasinya adalah dengan bahasa Inggris. Maka mari kita kuasai bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Untuk menguasai dunia kita harus tahu bahasa Inggris. Nah, kalau yang belum bisa, mari kita belajar bersama agar bisa, karena motivasi kita adalah bagaimana bisa menguasai dunia dengan bahasa. Gitu ya. Ya, bahasa dunia adalah bahasa Inggris. Nah, di satu sisi bahasa dunia adalah bahasa Arab. Juga mari kita di pesantren ini juga kita kuasai bahasa Arab, biar kita juga bisa menguasai dunia dengan bahasa Arab kita. Terima kasih Pak Mahmud sudah berbagi cerita nih Pak di podcast Blok Agung, podcast FTK Unlimited Knowledge. Terima kasih kembali sudah diberi kesempatan untuk duduk di kursi panas ini untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan bahasa Inggris dan PT Bina Qur'ani. Terima kasih, sukses selalu untuk PT Bina Qur'ani. Mahasiswa IAIDA khususnya tidak hanya belajar bahasa Inggris tetapi juga belajar bahasa Arab, terutama penguasaan bahasa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe podcast IAIDA, podcast FTK Unlimited Knowledge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.